Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Widayanti, peserta Latsar CPNS Angkatan 5 Kelompok 1, akan mempresentasikan hasil tugas individu saya mengenai analisis isu terkait perwujudan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, di mana smart governance bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Smart governance merupakan salah satu elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan smart city. Dalam pengaplikasiannya, smart governance mengimplementasikan 3 unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan, birokrasi, dan juga kebijakan. Untuk menganalisis isu aktual dilakukan berbagai macam tahapan. Di antaranya, mengidentifikasikan isu, kemudian setelah didapat beberapa isu-isu tersebut dianalisis awal. Kemudian, isu tersebut dipilih untuk menganalisis isu utama atau core value-nya dengan analisis penapisan USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Kemudian, core issue yang sudah didapat dianalisis penyebab masalahnya menggunakan fishbone. Setelah itu, dilakukan penyelesaian isu. Pada tahapan analisis isu aktual, yang pertama adalah mengidentifikasi isu. Saya memilih 3 isu utama, yaitu penggunaan gawai di saat jam kerja untuk kepentingan di luar pekerjaan. Kedua, pelayanan yang belum seluruhnya menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, sapa, dan masih seringnya berbagi kabar hoax melalui media sosial atau WhatsApp group. Isu yang pertama adalah penggunaan gawai di saat jam kerja untuk kepentingan di luar pekerjaan. Penggunaan gawai dan IT saat ini sangat diperlukan dalam berhubungan dengan pekerjaan, di mana penggunaan ini menjadi salah satu akses termudah untuk mendapatkan informasi dan membuat pegawai harus berhubungan dengan koneksi gawai. Tetapi jika penggunaannya tidak bertujuan untuk kepentingan pekerjaan, maka penggunaan gawai di saat jam kerja akan menghambat pekerjaan yang seharusnya diutamakan. Isu kedua adalah pelayanan yang belum seluruhnya menerapkan 3S. Salah satu internalisasi dari nilai berakhlak adalah pelayanan prima. Pelayanan prima juga dapat diberikan sebagai salah satu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan atau pasien. Pelayanan prima merupakan upaya untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pelanggan atau pasien. Dengan memberikan pelayanan yang ramah seperti senyum, salam, dan sapa dapat memberikan penilaian kepuasan tersendiri bagi penerima layanan. Penerapan 3S juga menjadi salah satu internalisasi dari jiwa hospitality yang harus dimiliki ASN sebagai salah satu nilai dari Smart ASN. Tetapi terkadang faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan kurangnya pelayanan dengan menerapkan 3S. Isu ketiga adalah masih seringnya berbagi kabar hoax melalui media sosial atau WhatsApp group. Literasi digital menjadi salah satu faktor penting bagi ASN dalam menghadapi era global. Diharapkan dengan era yang semakin berkembang, ASN dapat mengikuti arus tersebut dan tidak terkena dampak yang buruk serta menjadi salah satu contoh bagi lingkungan sekitar. Kemudahan mendapatkan informasi di era global membuat berbagai macam informasi dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Tetapi, terkadang informasi yang didapat belum tentu benar. Rendahnya literasi digital pada sebagian orang akan berdampak pada tersebarnya berita hoax. Setelah dilakukan penganalisisan terhadap isu yang didapat, maka dipilihlah isu utama atau core issue dengan menggunakan uji tapis USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa prioritas masalah yang pertama yaitu masih seringnya berbagi kabar hoax melalui media sosial atau WhatsApp group dengan mendapat 15 poin. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang belum seluruhnya menerapkan 3S mendapat 13 poin.
dan penggunaan gawai di saat jam kerja untuk kepentingan di luar pekerjaan mendapatkan 11 poin. Jika dilihat dari hasil penapisan urgensi, maka nilai pada penyebaran kabar hoax dan pelayanan yang kurang menerapkan 3S memiliki poin 5 dibandingkan dengan penggunaan gawai yang mendapat poin 3. Hal ini dapat disebabkan karena penyebaran berita dapat terjadi setiap hari dengan mudah, tidak menutup kemungkinan adanya kabar hoax yang beredar setiap hari. Jika dilihat pada penggunaan gawai, terkadang pegawai tidak dapat lepas penuhnya dengan gawai, terutama di era global. Jika dilihat dari hasil penapisan seriousness, maka nilai pada penyebaran kabar hoax memiliki poin 5 dibanding dengan penggunaan gawai dan pelayanan yang kurang menerapkan 3S. Hal ini dapat dikarenakan dampak yang diberikan dari berita hoax dapat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Pada pelayanan yang kurang menerapkan 3S, tidak sepenuhnya mengakibatkan pelayanan prima tidak tercapai. Hal ini dapat dipengaruhi oleh standar pelayanan lainnya. Standar pelayanan tersebut antara lain prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan. Jika dilihat dari hasil penapisan GOAT, maka nilai pada penyebaran kabar hoax memiliki poin 5 dibanding dengan penggunaan gawai dan pelayanan yang kurang menerapkan 3S. Hal ini dapat dikarenakan penyebaran berita hoax di era digital dapat sangat mudah terjadi. Kemudahan berbagi hanya dengan sekali klik maka akan memberikan efek domino yang berdampak fatal. Setelah mendapatkan isu utama atau core isu pada pemilihan isu, dengan hasil masih seringnya berbagi kabar hoax melalui media sosial atau WhatsApp group, maka dilakukan analisis penyebab masalah. Pada hal ini saya menggunakan teknik fishbone. Dan dapat dilihat bahwa analisis penyebab masalah dikarenakan oleh 3 faktor, yaitu faktor dari manusia, kemudian faktor dari berita atau informasi, dan yang ketiga adalah faktor fasilitas. Pada faktor manusia, yang pertama dapat diakibatkan karena literasi digital yang masih rendah, di mana kemampuan seseorang dalam berliterasi digital yang masih rendah dapat menyebabkan mudahnya penyebaran dan menyebarkan berita-berita hoax. Yang kedua, adanya rasa ingin tahu yang tinggi, di mana seseorang dengan rasa ingin tahu yang tinggi akan selalu mencari berita-berita aktual. Tetapi terkadang saat mencari informasi hanya sekedar asal membaca, tanpa tahu sumber pasti informasi tersebut. Yang ketiga adalah eksistensi diri untuk selalu merasa up to date, di mana seseorang akan memiliki keinginan untuk diakui, sehingga merasa bangga saat menjadi penyebar informasi pertama atau jadi yang paling up to date, padahal belum tentu benar informasinya. Seseorang juga merasa adanya kebebasan berpendapat, sehingga terkadang memberikan pernyataan atau sumber berita yang belum pasti kebenarannya. Penyebab lainnya adalah berita atau informasi, di mana sumber berita yang tidak jelas. Terkadang saat mencari informasi hanya sekedar asal membaca, tanpa tahu sumber pastinya dari informasi tersebut. Dan berita hanya berupa potongan atau tidak utuh. Terkadang informasi hanya berupa screen capture dari media sosial. Penyebab ketiga adalah fasilitas, di mana era global memudahkan seseorang untuk membuat blog atau sumber berita, termasuk di media sosial, dan memudahkan orang lain untuk mengakses sumber tersebut. Beberapa sumber belum terverifikasi sehingga kevaliditasan berita masih belum dapat dipastikan. Untuk melakukan penyelesaian isu sebelumnya, maka dapat dilakukan berbagai macam hal. Di antaranya, kita dapat memahami kembali serta menerapkan literasi digital dalam penggunaan digital. Kemampuan bernetiket juga harus selalu diterapkan dan ditingkatkan. Dalam penyebaran informasi, maka kita harus lebih berhati-hati kembali dalam mencerna informasi tersebut. Pastikan kembali bahwa sumber berita yang didapat merupakan berita yang utuh, tidak hanya potongan berita saja. Dan pastikan sudah membaca keseluruhan isi dari berita tersebut. Jika memungkinkan, maka tanyakan pada ahlinya. Dan bandingkan isi berita tersebut dengan sumber lain yang lebih valid. Sekian analisis isu aktual yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.